Muhammad Hanafi, Muhammad Kevin, Muhammad Kevin hari 3, Kevin, Uzaki, Natasha, Nurmaita, Raditya, Raditya mana? Asya, Rifki, Rio, Rizka, Sam, Santika, Desani Kamal. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar al-Quran dari bab menjaga kebersihan dan kesehatan. Sebelumnya Mbak mau tanya, ada yang tahu nggak kenapa Islam itu mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan dan kesehatan? Supaya manusia sehat. Jalan ya. Karena kebersihan itu sebagian dari iman. Terus apa lagi? Ya, kemudian bertanya mas. Terus apa lagi? Ya, maksud. Dan membuat kata. Nah, pada hari ini kita akan belajar Quran surat Al-Maidah ayat 6. Sudah dibaca? Ya, sebelum itu kita baca bareng-bareng ayat dan artinya secara mulai dari ta'awudz terus basmalah. Bukunya udah dibuka aja ya. Buku Al-Quran dari sini dibuka dulu. Yuk kita mulai dari ta'awudz basmalah.
Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu supaya kamu bersyukur. Di dalam Quran surat Al-Maidah ini Allah memerintahkan yang pertama untuk apa? Kedua untuk berwudu. Kemudian apa lagi? Terus apa lagi? Bertayamum. Nah, bertayamum di dalam ayat ini dijelaskan kalau kita itu dalam keadaan apa? Tidak ada air. Terus kemudian apa lagi? Sakit, pinter. Terus itu tuh bentuk kasih rahmat dulu. Nah, dalam ayat ini menjelaskan betapa Allah itu menyayangi kita. Di situ kalau kita mau sholat kan kita harus wudu dulu. Tapi kalau nggak ada air, otomatis nggak bisa berwudu kan? Benar nggak? Iya. Benar. Nah, di situ Allah permudah kita dalam beribadah dengan cara menggantinya dengan bertayamum dengan menggunakan apa? Intinya air. Kemudian yang kedua kita akan belajar tentang wasilah. Mas yang di pojok tolong dibaca apa ya, Mas? Ya. Ayo Mas, dibaca Mas. Wasilah apa Mas? Kalau nggak dibaca yang berbuku nggak apa-apa. Gimana Mas? Coba lagi. Masila apa? Ya. Masila tawilah deh satu aja. Masila tawilah apa? Setelahnya Mas yang berbuku. Masilah pasirah dibaca. Baca. Masilah pasirah. Tidak Jadi maksilah itu adalah apa hurufnya? Domir. Domir itu arti tahu nggak bentuknya gimana? Ya, mirip sama tak marbuta tapi tidak ada itu keduanya. Maksilah tawilah itu adalah terjadi apabila huruf domir berada di antara dua huruf hidup berharokat fathah, kasrah atau dhammah yang setelahnya itu bertemu dengan huruf hamzah. Contohnya coba dibaca. Bisa? Oh, sila tawilah. Oh ya. Dan sebaliknya. Ya. Coba dibaca Mas. Hamzah atau alif? Teman-teman juga ya. Yang dapat dengar nggak Mas yang baca? Coba kasih lagi Mas. Ya, satu.
Jadi di situ masilahnya ada di kata apa teman-teman? Yang sabuan nama lagu ada di kata lagu di situ dominan berharapan apa? Ya, domah ketemu dengan huruf hamzah. Makanya dia dibaca berapa? 4 harakat. Berarti baca ini. Ya sabuan nama lagu lada. Itu ya bacanya. Kalau mansilah kosilah jadi kalau misalnya mansilah kosilah itu di dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 4 walam yakullahu cuma dua harakat pertama apa? Akhirnya nggak ketemu huruf apa? Huruf apa tadi? Tadi masilah masirakan nggak domir yang sebelum dan setelahnya itu harokat yang berharokat fathah, domah atau kasrah, tapi dia setelah domir itu tidak ketemu dengan huruf hamzah. Contohnya tadi kan di Quran surat Al-Ikhlas ayat berapa? Walam yakul lahu kufuwan. Setelah hurufnya itu dia hurufnya apa? Huruf kaf, bukan huruf hamzah. Berarti dia masilah qasirah. Kalau tadi di al-humazah tadi bacanya yaksabu annama lahu ahlada. Setelah kemudian dia hurufnya apa? Hamzah. Berarti panjangnya termasuk mansilah qasirah. Paham ya? Paham nggak? Di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 4 di Allah itu memerintahkan pertama untuk sholat, berwudu, mandi junub, bertayamum, dan kewajiban bersuci untuk melaksanakan sholat. Nah, salah satu cara untuk bersucinya itu yaitu berwudu dengan tadi disebutkan ayatnya membasuh wajah, terus apa lagi? Membasuh tangan, terus membasuh kemudian membasuh kaki. Nah, 4 gerakan ini yang dijelaskan di Quran surat Al-Maidah ayat 6 itu tuh adalah gerakan wajib dalam berwudu. Jadi kalau misalnya kalian bisa nggak berwudu habis basuh muka langsung basuh kepala gitu? Berarti apa? Sah nggak wudunya? Sah nggak? Enggak, karena apa? Karena belum membasuh. Saksi sah. Belum membasuh tak? Tadi bukannya apa? Pertama membasuh apa? Yang kedua tangan. Terus yang ketiga Kaki. membasuh apa? Mata. Kok kaki membasuh Rambut, bulu? telinga. Yang ketiga membasuh rambut. Yang keempat membasuh kaki. Nah, ini adalah untuk membersihkan tubuh yang juga mengajarkan kita tentang kesucian diri sebelum beribadah. Jika tidak percaya, maka Allah mempermudahnya dengan melakukan tayamum dengan yang suci. Untuk bagi kesehatan, bacakan bersama-sama satu apa? Mencegah kita dari jamur kulit, kemudian mencegah penyakit, membersihkan debu, apalagi waktu kita corona kemarin ya. Debu itu bisa jadi salah satu cara kita buat mencegah penyebaran virus. Nah, contoh kebersihan sehari-hari. Nah, dengan kebersihan diri itu contohnya apa aja?
kebersihan hubungan antara kebersihan, kesehatan dan kebersihan. Yang pertama, Islam dengan kebersihan. Islam itu sangat memperhatikan kebersihan diri, kebersihan lingkungan. Coba dibaca Mas, barusan ini 3 baris ini. Dibaca dari yang pertama. Islam hubungan antara kebersihan dan kesehatan. Islam dengan hubungan antara Islam dengan kesehatan itu tadi udah nampak ya di surat Al-Maidah yang 6 bahwa itu memerintahkan kita untuk berbersih dulu sebelum kita berdoa, sebelum kita beribadah. Hal ini menunjukkan bahwa misalnya kebersihan dalam Islam itu hal yang penting. Yang kedua, kebersihan dalam kesehatan. Nah, menjaga kebersihan itu otomatis tubuh kita akan menjadi lebih sehat karena kita terhindar dari kuman. Kemudian jadi jaring terjamin penyakit. Kemudian kesehatan dengan Islam. Tubuh dan jiwa yang sehat otomatis kita akan melakukan ibadah dengan sempurna, dengan mudah. Nah, teman-teman bisa baca hadis kebersihan dan kesehatan dari riwayat Muslim bersama-sama. Ikutin ibu ya, teman-teman yang di At-tuhuru syatrul iman. At-tuhuru syatrul iman. Oh, ini yang sini kurang apa? At-tuhuru syatrul iman. Artinya bersuci itu sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Nah, hadis ini itu menunjukkan betapa pentingnya taharah. Adik tahu taharah? Tahu nih. Pentingnya taharah di dalam Islam karena taharah atau kebersihan itu bagian dari iman. Bayangin orang yang jorok kalau suka buang sampah sembarangan, suka nggak bersihin, suka kotor, suka nggak mandi. Orang kayak gitu kelihatan nggak dia orang yang beriman? Karena apa? Karena dia nggak menjaga kebersihan dirinya. Jadi orang-orang yang beriman itu bisa dilihat dari penampilannya, dan juga sikapnya apakah dia akan menjaga kebersihan. Nah, dari sini ada yang mau ditanyakan? Nah, teman-teman, kita ada bisa dibagi 5 kelompok ya. Kelompok aja. Berarti berenam. Wah, 6 pasti.
Yang dikerjakan. Iya. Kamu siapa? Iya kan. Mbak. Mbak ada yang itu cinta. Enggak nerima. Wah. Bisa dikerjakan berkelompok, ditulis namanya, Kelompok 1 di mana? Yang berapa bahasa Inggris? Enggak. Ini suruh bisa potong. Mbak itu suruh pindah Bapak Ibu. Apa sih? Dengarkan Nah, dulu. kalau begini mau lagi lurus sekarang Bapak Ibu. Biarkan satu coba perhatikan potongan Quran surat Al-Maidah yang telah diberikan oleh guru. Ada kami yang berputar. Nanti ini kan ada bagian kotak-kotak yang kosong nih. Kalian tuliskan di sini ayatnya. Kalau udah nanti tulis lagi di sini ayat yang udah ditulis di atas. Dan di sini ditulisin artinya. Misalnya bagian lain ya nomor pertama. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati fagsilu. Ini fagsilu ya yang pertama. Nah, nanti kalian tulis di sini fagsilu. Ditulis juga di sini fagsilu. Terus fagsilu itu artinya apa? Membilas, membasuh. Itu ya. Terus yang sebaliknya iya di Quran surat Al-Maidah yang ada mansilah enggak? Ada mansilah tawilah atau mansilah qasirah. Itu ya ditulis di sini. Nah, nanti yang terakhir sesuai instruksi yang pertama berikan contoh tidak perilaku menjaga kebersihan. Terus apa hubungannya kegiatan yang disebutkan dengan Quran surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian yang terakhir, jika kalian melihat teman yang membuang sampah sembarangan, apa yang akan kalian lakukan? Misalnya mau ikutan terus jelaskan alasannya. Dalam Islam itu kenapa misalnya nggak boleh itu ya, paham ya? Hah? Tidak balik aku. Soalnya kita tarik. Ini yang ngarep ojo. Absennya nggak apa-apa ya. Nggak usah ditulis.
Masjid. Citra. Masjid. Sambil tak video ya. Apa? Iya. Kapan yang di situ aja. Selamat menunaikan tanggal 17 Agustus. Selamat. Ya Allah, dia bisa nangis. Nama saya Rizka Yudhira Aisyah, kelas 12/4. Belajarnya tentang informasi dari internet, tentang hoax, dan juga tentang apa yang disaring dari internet. Jadi bermain game, lalu menjelaskan materi tentang
internet, sosmed, dan juga mengerjakan LKPD. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil jawaban. Ya seneng, terus juga sangat memberi informasi, memberi pemahaman yang lebih